Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita. Materi kita adalah polinomial. Ini merupakan video kedua saya atau video lanjutan dari sebelumnya. Saya akan mengulang tentang materi pembagian polinomial. Pembagian polinomial dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama adalah pembagian berbentuk X dikurang K. Yang kedua adalah pembagian berbentuk AX min B. Yang ketiga adalah pembagian berbentuk X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Yang mana pembagian pada polinomial itu dapat dilakukan dengan cara metode panjang atau bersusun. Yang kedua dengan skema Horner. Secara umum, sifat pembagian polinomial itu adalah fx sama dengan gx dikali hx ditambah sx, di mana fx adalah fungsi polinomial yang dibagi, gx adalah pembaginya, hx adalah hasil bagi, sedangkan sx adalah sisa bagi. Kita akan langsung masuk ke contohnya ya. Contoh pertama, pembagian berbentuk X dikurang K. Contohnya, tentukan hasil dan sisa bagi dari X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat dikurang 5X dikurang 3 oleh X dikurang 3. Kita akan pakai dua cara ya. Yang pertama dengan cara bersusun, yang kedua dengan cara Horner. Cara bersusun, fx-nya itu adalah x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat dikurang 5x dikurang 3. Kita taruh di sini. Dibagi oleh x dikurang 3. Cara penyelesaiannya, kita membagi suku paling depan dulu, yaitu x pangkat 3. X pangkat 3 dibagi dengan x itu adalah x kuadrat. X kuadrat dikali x itu adalah x pangkat 3. X kuadrat dikali min 3 itu adalah min 3x kuadrat. Kita kurangkan. Tersisa adalah 3x kuadrat dikurang 3x kuadrat berarti habis. Tersisa min 5x min 3. Min 5x min 3 dibagi x min 3. Min 5x dibagi x adalah min 5. Min 5 dikali x adalah min 5x. Min 5 kali min 3 itu adalah plus 15. Kita kurangkan lagi. 5x dikurang min 5x dikurang min 5x habis. Min 3 dikurang 15 hasil adalah negatif 18. Maka hx-nya, hasil baginya itu adalah x kuadrat dikurang 5. Sedangkan sx-nya adalah negatif 18. Ini yang kita dapat dari cara bersusun. Lanjut, kita akan mengerjakan soal tersebut dengan cara Horner ya. Cara menyelesaikan dengan Horner yang kita perhatikan adalah suku-sukunya harus berurutan. Soalnya dimulai dari derajat 3 yaitu X pangkat 3, X pangkat 2, sukunya berurutan X pangkat 1 dan konstanta. Konstantanya saya lambangkan C ya. Kita tulis x pangkat 3-nya koefisien 1, x pangkat 2 negatif 3, x pangkat 1 negatif 5, konstantanya adalah negatif 3. Kita bikin seperti ini, tanda operasinya selalu tambah. Sementara pembaginya itu akan kita taruh di sebelah kanan ya, dimana x dikurang 3 kita buat persamaannya sama dengan 0 sehingga x-nya adalah 3. 3-nya kita taruh di sebelah kanan seperti ini. Langsung kita operasikan. Operasinya seperti cara mencari nilai suku banyak. Angka 1 turun. 1 kali 3 adalah 3. 3 negatif 3 ditambah 3, 0.
0 dikali 3 itu adalah 0. Negatif 5 ditambah 0 itu adalah negatif 5. Negatif 5 dikali 3 itu adalah negatif 15. Maka hasilnya adalah negatif 18. Yang paling belakang ini disebut adalah XX-nya atau sisanya, ya. Sementara angka-angka yang di depan sisa itu adalah HX-nya. Kalau tadi Fx-nya atau yang dibagi adalah derajat 3, maka Hx-nya karena kita melakukan pembagiannya sekali, maka pangkatnya berkurang 1. Ya. Dari X pangkat 3 dia akan berubah jadi X pangkat 2. Koefisiennya berapa? Kita ambil dari depannya. 1, berarti X pangkat 2. Setelah itu, setelah 1 ada angka 0, berarti nggak usah ditulis. Setelah angka 0 ada negatif 5. Suku kedua, derajat 2, derajat 1, konstanta. Berarti Hx-nya adalah X kuadrat min 5. Sx-nya adalah negatif 18. Dengan cara Horner ataupun bersusun hasilnya sama. Hx-nya adalah X kuadrat dikurang 5 dan Sx-nya adalah negatif 18. Oke, kita lanjutkan ke pembagian polinomial berbentuk AX dikurang B. Dimana soalnya adalah tentukan hasil bagi dan sisa dari 4x pangkat 4 ditambah 3x kuadrat dikurang 2x ditambah 5 dibagi oleh 2x dikurang 1. Ya. Kita kerjakan dengan dua cara seperti tadi. Yang pertama dengan cara bersusun atau panjang. Berarti 4x pangkat 4 ditambah 3x kuadrat dikurang 2x ditambah 5 kita akan bagi dengan 2x dikurang 1. Seperti tadi, kita perhatikan suku yang depan. Berarti 4x pangkat 4 dibagi dengan 2x itu berarti 2x pangkat 3. Setelah itu kita kalikan. 2x pangkat 3 dikali 2x itu adalah 4x pangkat 4. 2x pangkat 3 dikali negatif 1 berarti negatif 2x pangkat 3 kurang 3x kuadrat dikurang 2x pangkat 3. 4x pangkat 4 dikurang 4x pangkat 4 habis. Terus ada yang sukunya negatif 2x pangkat 3. Apakah ada temannya? Tidak ada, berarti 0 dikurang negatif 2x pangkat 3 berarti 2x pangkat 3 positif. 3x kuadrat dikurang 0 berarti plus 3x kuadrat. Min 2x dikurang 0 berarti min 2x plus 5. Kalau sudah seperti itu, kita kerjakan kembali. Yang kita perhatikan itu adalah suku yang di depannya kembali. 2x pangkat 3 dibagi 2x. Berarti hasilnya adalah plus x kuadrat. X kuadrat kali 2x itu adalah 2x pangkat 3. X kuadrat kali min 1 adalah min x kuadrat. Kita kurangkan kembali. Ini habis. 3x kuadrat dikurang x kuadrat berarti adalah 4x kuadrat. Nggak ada pengurangnya berarti langsung turun. 4x kuadrat dibagi 2x berarti adalah plus 2x. 2x kali 2x berarti 4x kuadrat. 2x kali min 1 berarti min 2x. Kita kurangkan. 2x kuadrat ini habis, min 2x dikurang min 2x habis, berarti tersisa 5. Berarti Hx nya itu adalah hasil baginya adalah 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah 2x.
sementara SX-nya atau sisanya adalah 5. Itu hasil dengan cara bersusun. Sekarang kita pakai cara Horner. Seperti biasa, suku pertamanya atau derajat tertingginya adalah X pangkat 4. Habis itu ada X pangkat, harus berurutan ya, X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, terus konstanta. X pangkat 4 koefisiennya 4, X pangkat 3 tidak ada di soal berarti kita anggap 0, X pangkat 2 3, X pangkat 1 itu berarti negatif 2, konstantanya 5. Kita bikin bagiannya, operasinya positif. Oke, nah dia dibagi oleh siapa? Dibagi oleh 2X dikurang 1. Nah kita lihat di sini ya, saya tuliskan di sini. 2X dikurang 1 kita bikin persamaannya sama dengan 0, berarti 2X sama dengan 1, X sama dengan setengah. Kita taruh pembaginya di sebelah kanan, setengah. Kita lanjutkan, 4 langsung turun, 4 kali setengah 2, 0 tambah 2, 2, 2 kali setengah 1, 3 tambah 1, 4, 4 kali setengah berarti 2, min 2 ditambah 2, 0, 0 kali setengah 0, 5 tambah 0 itu berarti adalah 5 ya. Berarti seperti tadi, HX itu adalah yang di depannya, sisa berarti adalah 4. Tadi derajat tertingginya adalah 4, berarti menjadi pangkat 3 plus 2X kuadrat plus 4X. Itu ya. SX-nya adalah 5. Silakan bandingkan dengan soal yang dengan cara bersusun di sebelah. Sisanya sama-sama 5, tapi perbedaannya ada di HX. HX-nya untuk cara Horner penyelesaiannya atau hasilnya adalah 4X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat ditambah 4X. Sementara dengan cara bersusun ada 2X pangkat 3 plus X kuadrat plus 2X. Nah, untuk cara Horner pada pembagian berbentuk AX min B, hasil baginya itu harus kalian sederhanakan atau kalian bagi dengan koefisien dari pembaginya. Tadi kan pembagiannya adalah 2X min 1 ya. Pembaginya adalah 2X min 1, berarti kita bagi dengan angka 2. Berarti hasilnya adalah 2X pangkat 3 plus X kuadrat plus 2X ya. Sama sudah. Oke, jadi diingat kalau pembaginya bentuk adalah X min B, berarti hasil bagi yang secara Horner kita akan bagi dengan nilai A-nya. Untuk soal ini A-nya adalah 2, berarti akan kita bagi dengan 2 semua. Bagaimana? Bisa dipahami? Apakah Anda memperhatikan video pertama? Pada pembagian yang soalnya adalah fx 2x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat ditambah x ditambah 8 dibagi 2x min 1, itu saya mengerjakan dengan 2 cara. Jika Anda memperhatikan, Anda akan mengerti sesuatu yang harus kita perbaiki. Cara bersusun, 2x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat plus x plus 8, hasilnya itu adalah x kuadrat plus hasil baginya adalah x kuadrat plus 3x plus 2 dan sisanya adalah 10. Itu dengan cara bersusun. Sementara dengan cara Horner adalah hx-nya adalah 2x kuadrat plus 6x plus 4, sisanya adalah 10. Sisanya sama, tapi hasil baginya beda. Seperti penjelasan sebelumnya, harusnya jika menggunakan cara Horner pada pembagian berbentuk AX min B, maka hasil baginya harus kita bagi dengan bentuk si A-nya. A-nya berapa? A-nya 2. Jadi kita bagi HX-nya dengan 2. Sehingga HX yang kita dapat adalah X kuadrat plus 3X plus 2. Ya,
Kalau seperti ini baru sama ya. Jadi diingat kalau bentuk pembaginya adalah X min B, maka hasil baginya harus dibagi dengan A itu sendiri. Untuk contoh ketiga, contoh dalam bentuk pembagian polinomial berbentuk X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Contohnya, tentukan hasil bagi dan sisa dari X pangkat 3 dikurang X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat dikurang 6X ditambah 8 oleh X kuadrat min 9 ya. Caranya sama, ada dua cara. Yang pertama cara bersusun atau panjang. Kita langsung tulis soalnya. X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat dikurang 6X ditambah 8. Kita bagi dengan X kuadrat dikurang 9. Seperti biasa ya, kita bagikan ya. X pangkat 3 dibagi X kuadrat berarti X kali X kuadrat berarti X pangkat 3. X dikali min 9 berarti min 9X. Kita kurangkan. X pangkat 3 nya habis. Negatif 2X kuadrat dikurang 0 berarti adalah negatif 2X kuadrat ya. Negatif 6X dikurang negatif 9X berarti adalah plus 3X. 8 gak ada temennya berarti plus 8. Min 2X kuadrat dibagi X kuadrat berarti min 2 ya. Min 2 kali X kuadrat berarti min 2X kuadrat. Min 2 kali min 9 berarti plus, saya terus di sini ya biar kelihatan, plus 18. Oke, dikurang 3X nggak ada temennya dikurang 0 berarti tetap 3X. 8 dikurang 18 berarti adalah min 10. 3X min 10 apakah masih bisa dibagi X kuadrat min 9? Sudah tidak bisa, karena di sini pangkat tertingginya adalah 1, sementara pembaginya adalah pangkat tertingginya adalah 2. Berarti sudah tidak bisa dibagi. Sehingga HX-nya adalah hasil baginya adalah X dikurang 2, sedangkan XX-nya adalah X dikurang 3X dikurang 10. Itu dengan cara bersusun. Kita akan mengerjakannya dengan cara Horner. Derajat tertingginya adalah 3, berarti X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1 konstanta. X pangkat 3 koefisiennya 1, X pangkat 2 min 2, X pangkat 1 min 6, konstantanya 8. Oke. Pembaginya adalah X kuadrat min 9. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kita faktorkan dulu dia. X kuadrat min 9 berarti faktornya adalah X min 3 dan X plus 3. Berarti X-nya sama dengan 3 atau X-nya sama dengan min 3. Gitu ya faktornya ya. Nah, boleh kalian dibalik juga boleh. X1-nya adalah 3, min 3, X2-nya adalah 3, sama saja. Kita masukkan pertama di sini lah X1-nya berarti 3. Kita hitung 1 turun 1 kali 3 berarti adalah 3, min 2 ditambah 3 adalah 1, 1 kali 3 adalah 3, min 6 ditambah 3 berarti min 3, min 3 tambah 3 itu adalah min 3 kali 3 adalah min 9, 8 ditambah min 9 berarti negatif 1. Ini berarti adalah S1 atau sisa pertamanya ya. Nah, setelah itu kita Horner lagi yang di depannya sisa. Oke, kita Horner dengan siapa? Dengan X2-nya, yaitu min 3. Tandanya tetap positif. Turunkan 1, 1 kali min 3, min 3, 1 tambah min 3 berarti min 2, min 2 kali min 3 itu berarti 6, min 3 ditambah 6 itu adalah positif 3. Ini adalah S2-nya. Oke. Kalau sudah, berarti HX-nya itu adalah
yang paling depan dari S2 ya. Berarti HX-nya adalah ini. Koefisiennya adalah 1 dan min 2. Ingat, soal tadi pangkat derajat tertingginya adalah pangkat 3. Karena kita sudah melakukan Horner sebanyak 2 kali, berarti pangkatnya berturun 2. Kalau pangkat 3 berarti dia menjadi pangkat 1. Ya. Berarti X dikurang 2. Ini HX-nya. Sementara XX-nya, sisanya itu akan ada rumus yang harus kita ingat. Rumusnya adalah X2X ditambah S1 dikurang S2 dikali K1 ya. Nih, atau boleh dipakai rumus yang satunya X dikurang X1 dikali S2 ditambah S1. Yang mana sih S2, S1? Ini S1, ini X2. Yang mana sih X1? X1 ini. X1 itu ini atau K1 ya. X1, K1 itu sama dengan pembagi pertamanya. Oke. Kita pakai rumus yang pertama. S2X ditambah S1 dikurang S2 kali K1. Kita masukin S2 nya 3, berarti 3X ditambah S1 nya berarti min 1 dikurang S2 nya 3, K1 nya adalah 3, berarti 3X dikurang 1 dikurang 9. Ini ya, berarti 3X dikurang 10. Ini SX-nya dengan rumus yang pertama. Ya. Dengan rumus yang pertama. Kita pakai rumus yang kedua. XX sama dengan X dikurang X1 dikali S2 ditambah S1. Masukin X-nya tetap X. X1-nya adalah pembagi pertama, Horner pertamanya berarti 3. S2-nya adalah 3. S1-nya adalah negatif 1. Kalikan ke dalam, berarti 3X. 3 kali min 3, min 9. Plus min 1, berarti min 1. Hasilnya adalah 3X min 10. Oke, dengan cara Horner ataupun dengan cara Brodson hasilnya sama. HX-nya adalah X min 2 dan XX-nya adalah 3X dikurang 10. Sekian penjelasan untuk pembagian polinomial. Terima kasih atas perhatiannya.